Salam bola. Tribuners, kita kembali dalam program Omong Kosong Bola. Omong kosong yang tidak benar-benar kosong. Tidak terasa Piala Dunia usia 20 akan berlangsung dalam waktu kira-kira 1,5 bulan lagi. Dan yang luar biasa Tribuners, bahwa Indonesia kita menjadi tuan rumah. Piala Dunia U20 ini akan berlangsung di 6 kota di Indonesia mulai tanggal 20 Mei sampai dengan 11 Juni 2023. Ada 6 kota yang akan menjadi tuan rumah, itu adalah kota-kota di Sumatera, di Jawa, dan di Bali. Di Sumatera, venue-nya adalah di Stadion Gelora Jakabaring, Palembang. Sedangkan di Jawa, stadion-stadion yang akan menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia U20 adalah Stadion Utama Senayan Jakarta, kemudian Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, Stadion Manahan Solo ya di kota Solo, kemudian Stadion Jalak Harupat di Bandung, dan di Bali Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali. Inilah 6 stadion yang akan menggelar kejuaraan Piala Dunia tahun 2023. Piala Dunia ini mestinya berlangsung 2 tahun yang lalu, tapi karena Anda semua tentu tahu, karena COVID, maka ditunda ke tahun ini. Dan bagi Indonesia, ini adalah kesempatan emas yang luar biasa, karena kita dipercaya oleh Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, menjadi tuan rumah. Tribuners, teristimewa penggemar sepak bola, kejuaraan ini sangat bergengsi ya, karena yang paling tinggi tentu kejuaraan Piala Dunia FIFA senior yang ya kita semua tahu baru berakhir kemarin di Qatar ya pada bulan November sampai Desember 2022. Tapi setelah itu kejuaraan ini yang paling bergengsi nomor 2 sesudahnya. Artinya begini Tribuners, hasil dari kejuaraan Piala Dunia U20 ini nantinya dalam setahun atau 2 tahun kemudian, mereka-mereka inilah yang akan menjadi tim inti dari negaranya masing-masing yang akan bertanding di Piala Dunia. Kejuaraan Piala Dunia U20 itu sudah berlangsung sejak tahun 1977 ya. Negara pertama yang menjadi juara waktu itu adalah Uni Soviet ya, ketika belum berubah menjadi Rusia sekarang ini. Jadi tahun 77, dan yang terakhir adalah di tahun 2019 sebelum COVID. Juara bertahannya adalah Ukraina. Negara yang paling banyak Tribuners ya meraih gelar juara Piala Dunia U20 adalah Argentina. Tapi sayang sekali ya, Argentina yang kemarin Lionel Messi menjadi juara, menjadi kampiun di Qatar 2022, tidak lolos ke putaran final di Indonesia. Jadi memang ya fans sepak bola di dunia, termasuk di Indonesia, memang pada kesempatan pertama di Indonesia ya, yang kali ini menjadi tuan rumah, pada kesempatan kali ini tidak sempat menonton langsung bagaimana aksi tim Tenggo Muda berlaga di ajang Piala Dunia. Kemudian Tribuners, berbeda dengan Piala Dunia yang senior ya. Piala Dunia U20 ini hanya diikuti oleh 24 finalis ya, 24 finalis. Ke-24 finalis itu berasal lagi-lagi dari semua zona di dunia. Terakhir adalah 4 tim ya dari zona Asia yang baru saja menyelesaikan kejuaraan Piala Asia di Uzbekistan ya, yaitu dari Asia itu Irak ya, Uzbekistan yang keluar sebagai juara Piala Asia U20, kemudian 2 negara raksasa di Asia, raksasa bola di Asia, yaitu Korea Selatan dan Jepang, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi dari zona Asia ada 5 wakil yang akan bertanding di Piala Dunia U20 ini. Sedangkan dari Afrika ada 4 wakil dari Afrika, yaitu Senegal, ya, Gambia, Tunisia, dan Nigeria. Kemudian dari zona Oseania ada 2 negara, ya, yaitu
negara Fiji dan Selandia Baru. Fiji Anda tahu adalah negara kepulauan di Pasifik. Kemudian dari zona Amerika Utara dan Karibia ada 4 wakil ya di sana, yaitu Amerika Serikat, Republik Dominika, Honduras, dan Guatemala. Eropa sama dengan Asia, masing-masing akan menempatkan 5 wakil ya. Dari Eropa itu nanti timnas Inggris ya, sebagaimana kostum yang saya kenakan ini ya. Kemudian Israel, Prancis, Italia, dan Slovakia. Jadi fans sepak bola di tanah air ya di Indonesia akan bisa menyaksikan bagaimana hebatnya tim Prancis ya, tim Italia, dan tim Inggris ya, timnas Inggris. Ini yang secara tradisional memang fansnya banyak sekali di Indonesia. Kemudian zona Amerika Selatan ya, ada Brasil ya, jadi penggemar Brasil juga bisa menyaksikan bagaimana pertarungan penampilan timnas Brasil Junior di Indonesia. Kemudian Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Sayang sekali memang Argentina tidak berpartisipasi pada perhelatan Piala Dunia kali ini. Tribuners, tadi saya katakan bahwa zona Eropa itu ada 5 negara di sana. 1 di antaranya adalah Israel. Nah, hari-hari ini Israel sedang menjadi trending topik seluruh dunia. Dan terutama menjadi perbincangan yang sangat ramai di Indonesia sebagai tuan rumah. Anda semua tentu mengikuti perkembangannya bahwa ada sejumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi non-pemerintah di Indonesia yang secara terbuka menyatakan menolak kehadiran tim nasional Israel dalam perhelatan kejuaraan sepak bola Piala Dunia U20 di Indonesia mulai bulan Mei yang akan datang. Mereka sudah menyampaikan aspirasi ya, tentu ini dikaitkan dengan bagaimana sikap negara Israel terhadap Palestina. 2 negara itu sudah menjadi pengetahuan umum ya, bahwa mereka memang selama ini terlibat dalam konflik. Jadi ormas-ormas ini menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kehadiran tim nasional Israel di Indonesia. Pemerintah melalui PLT, Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendi memang mengatakan bahwa menerima dalam rapat dengar pendapat dengan DPR tanggal 20 Maret yang baru-baru ini, mengatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat itu. Tetapi Muhadjir mengatakan bahwa harus bisa dipisahkan antara urusan kepentingan politik ya, politik dengan olahraga, karena olahraga harus tetap menjunjung tinggi sportivitas. Nah, kemudian Indonesia juga harus menjaga, karena ini komitmen Indonesia siap menjadi tuan rumah kejuaraan Piala Dunia dan sudah mendapat kepercayaan dari FIFA, maka komitmen itu juga harus ditunjukkan dengan bagaimana Indonesia harus berusaha menjadi tuan rumah yang baik. Artinya siapapun tim finalis yang datang ke Indonesia harus dilayani, harus diterima dengan sebaik-baiknya. Sedangkan dari PSSI bersuara bahwa PSSI hanya fokus bagaimana mempersiapkan segala satu untuk menyukseskan event kejuaraan ini. Urusan ada aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan Israel, itu tentu akan berpulang kepada kebijakan politik luar negeri dari pemerintah Indonesia. Tentu saja Tribuners ya, kita semua berharap bahwa aspirasi ini itu baik adanya, tapi tentu sebagai negara besar, negara yang sangat menjunjung fair play, menjunjung sportivitas, kita tentu berharap ini bisa diselesaikan secara baik sehingga semua bisa menerima itu dengan lapang dada. Dan kita berharap tentu sebagai tuan rumah kita harus sukses menyelenggarakan kejuaraan Piala Dunia. Dan saya perlu sampaikan bahwa undian pembagian grup Piala Dunia U20 ini pun FIFA, sekali lagi luar biasa kepercayaan FIFA, mempercayakan tempatnya adalah di Indonesia. Kalau sebelumnya biasanya berlangsung di Swiss atau di Swedia atau negara-negara Eropa, kali ini FIFA menunjuk Bali ya akan menjadi venue tempat penarikan undian pembagian grup pada tanggal 31 Maret yang akan datang. Tinggal beberapa hari lagi akan ada penarikan undian pembagian grup di Bali. Kita akan lihat nanti Indonesia masuk di grup mana. Kita berharap memang Indonesia masuk di grup yang
apapun ya, entah dengan Brasil, dengan timnas Inggris, atau dengan tim manapun, itu adalah kesempatan yang baik untuk Indonesia. Demikian Tribuners, program Omong Kosong Bolang pada hari ini. Ikuti terus ya perkembangan tentang sepak bola teristimewa Piala Dunia U20 di tribunlombok.com. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.